Baik, perkenalkan nama saya Yudi Putra Ginting dengan NIM 240311179 dari kelas PJKR 3D. Di sini saya ingin membuat tugas tentang sejarah suku Karo. Ya, menjua-jua membantah Krina. Bagi kalian yang bersuku Karo, ini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan seputar sejarah suku Karo yang kami cari dari berbagai sumber. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, berbicara mengenai bagaimana dan dari mana sebenarnya asal mula terbentuknya suku Karo, hingga saat ini kelihatannya masih perlu dikaji lebih dalam. Banyak pendapat yang disampaikan oleh para ahli dan tokoh, tetapi masih dalam perkiraan menurut legenda dan silsilah cerita lisan. Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan, berbatasan dengan Myanmar. Seorang maharaja berangkat dengan rombongan yang terdiri dari anak, istri atau dayang-dayang, pengawal, prajurit, beserta harta dan hewan peliharaannya. Ia bermaksud mencari tempat yang baru, yang subur, serta mendirikan kerajaan baru. Tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi, namun dikatakan seorang pengawalnya yang sakti bernama Sikaru, yang kemudian kawin dengan salah satu putri maharaja yang bernama Myansari. Dan di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini pun menjadi terpencar, serta akibatnya ada yang terdampar di pulau atau berhala. Nah, dalam peristiwa itulah Sikaru dan Mansari berpisah dari rombongan yang terdiri dari 7 orang. Mereka menggunakan rakit, kemudian rombongan sampai di sebuah pulau yang diberi nama Perbulanawen, yang berarti adalah perjuangan, yang sekarang dikenal sebagai daerah Belawan. Ya, dari sana mereka terus menelusuri Sungai Deli dan Babura, dan akhirnya sampai di sebuah gua Umang di Sembahe. Setelah beberapa waktu, mereka tinggal di dataran tinggi itu, dan mereka cocok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Dan dari sanalah asal mula perkampungan di dataran tinggi Karo. Dari perkawinan Sikaru atau nenek moyang Karo dengan Myansari, lahirlah 7 orang anak. Anak sulung hingga anak ke-6 semuanya adalah perempuan, yaitu Corah, Unjuk, Tekang, Giri, Pagit, Jile, dan akhirnya lahirlah anak ke-7, seorang laki-laki diberi nama Meherga, yang berarti adalah berharga, atau Mahaga, atau bisa juga disebut dengan penting, sebagai penerus. Nah, dari sanalah akhirnya lahir merga bagi orang Karo yang berasal dari ayah atau patrilineal. Sedangkan bagi anak perempuan disebut dengan Beru, yang berasal dari kata Diberu, yang artinya adalah perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon adalah merupakan saudara bungsu dari Myansari atau istri Nini Karo. Dari Merga dan Cimata kemudian lahirlah 5 orang anak laki-laki yang namanya adalah merupakan 5 induk merga etnis Karo, yaitu 1. Karo adalah anak pertama. Diberi nama Karo tujuannya bila nanti kakeknya atau Nini Karo telah tiada, Karolah sebagai gantinya sebagai ingatan, sehingga nama leluhurnya tidak akan hilang. Yang kedua adalah Ginting. Ginting yang merupakan anak kedua. Yang ketiga Sembiring yang merupakan anak ketiga. Mengapa diberikan dengan Sembiring? Karena diberi nama Sembiring atau hitam karena dia adalah merupakan yang paling hitam di antara saudara-saudaranya. Yang keempat, Perangin-angin. Anak keempat yang satu ini diberi nama Perangin-angin karena ketika ia lahir, angin berhembus dengan kencangnya, atau bisa dikatakan dengan angin puting beliung. Nah, yang kelima adalah Tarigan, yang merupakan anak kelima. Pada perkembangannya, keturunan merga membentuk sub-sub merga yang baru sehingga terdapat banyak merga-merga pada etnis Karo. Sub-sub merga ini berkembang akibat migrasinya para keturunan Nini Karo ke daerah lainnya.
Sebab kampung mula-mula semakin lama semakin padat dan akibatnya terjadi perkawinan dengan etnis lain dari daerah lainnya. Nah, kisah ini bersumber dari repositori Yusu SCID. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Tetap di Proyek Baru channelnya Proyek Baru. Dedi Destian dan Mawardi Surbakti mengabarkan. Terima kasih.